Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Melanjuti pelajaran ilmu mantik atau logika, yaitu memasuki pelajaran pertama. Sebelumnya Anda telah jelaskan tentang kebutuhan kita kepada ilmu mantik, bahwa ilmu mantik itu adalah ilmu yang akan menjaga kita dari pola berpikir atau cara berpikir kita supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi ilmu mantik bukan mengajarkan kepada kita untuk pandai berbicara atau lancar berbicara, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana ilmu mantik atau logika itu menjaga pemikiran kita atau cara berpikir kita supaya tidak jatuh di dalam kesalahan atau tidak salah di dalam menyampaikan argumen atau bukti-bukti kepada orang lain. Jadi di dalam kitab dikatakan bahwa ilmu mantik adalah sebuah konun yang akan menjaga lisan kita dari sebuah kesalahan, yaitu sanian ila konun yarji ilaihi ya'simu lisanuhu anil khata' wa dzalika huwa an-nahwu was-sarf wa kadzalika halaqallahu al-insana mafturan 'ala at-tafkir bima manahahu min quwwatin 'aqilatin wa mufakkiratin. Jadi sebagaimana dicontohkan dalam kitab di sini bahwa ilmu sorof atau ilmu nahu ada bertugas untuk mengajarkan kepada kita supaya ketika kita membaca kitab itu tidak terjadi kesalahan. Jadi ilmu nahu atau sorof bukan mengajarkan kepada kita supaya kita lancar berbicara atau membaca kitab atau tulisan bahasa Arab. Tidak demikian, tapi bagaimana nahu dan sorof itu ilmu alat yang digunakan kepada orang yang belajar bahasa Arab supaya tidak salah di dalam membaca kitab. Bukan ilmu sorof dan nahu itu menjadikan orang itu lancar dalam berbicara berbahasa Arab atau jago berbicara Arab. Bukan, ilmu sorof nahu tidak seperti itu. Demikian pula ilmu logika atau ilmu mantik. Jadi diperumpamakan seperti ilmu nahu, sorof. Jadi kalau orang yang ingin lancar berbicara bahasa Arab, ya dia harus belajar bahasa Arab. Nanti ketika dia setelah belajar bahasa Arab, baru dia mempelajari nahu sorofnya, supaya ketika dia membaca kitab dia mengetahui apa yang harus dibaca supaya tidak terjadi kesalahan. Itu ilmu nahu dan sorof, yaitu sebagai alat. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita memberikan kemampuan kepada kita untuk berpikir, yaitu apa Allah telah menitipkan kepada kita, yaitu di benak kita adalah akal. La kal bahaim walakin ma'adzalik najiduhu katsiran al khata' fi afkari. Tidak seperti hewan-hewan yang mana hewan-hewan itu tidak mempunyai akal, tidak diberikan oleh akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemampuan berpikir, tapi kemampuan berpikir itu kita harus jaga supaya ketika kita berpikir atau memberikan argumen kepada orang tidak terjadi kesalahan. Nah, itu dibutuhkan ilmu logika atau ilmu mantik. Jadi sekali lagi, ilmu mantik bukan mengajarkan kepada kita supaya kita lancar berbicara, tidak, tapi untuk menjaga kita dari kesalahan dalam berpikir. Di dalam kitab dikatakan, masalan qad yujarribul insan al khashabah yatfu 'alal ma' fi hawaditha ka iddatin mutakarriratin
faya'takid anna dzalika khasiyatan fil khashab wal ma' fayahkum khata'an anna kulla khashabin yasfu 'alal ma'. Jadi terkadang kan manusia, misalkan kita ini melihat, ketika kita melihat kayu yang mengapung di atas air, kita akan menghukumi di situ, akan berkeyakinan bahwa kayu itu mengapung di atas air, tidak tenggelam, ya. Maka fayuhkam khotan, terkadang saat keyakinan kita seperti itu kan salah. Ternyata kita mendapatkan ada juga kayu yang tidak mengapung di atas air, tapi tenggelam ke dasar air, disebabkan karena jenis kayunya yang berbeda. Nah, dikatakan dalam kitab walakinnahu law jarraba ba'du anwa'il khashab ats-tsaqil wazan, tapi terkadang ada sebagian kayu yang mempunyai bobot yang sangat berat sehingga dia tidak bisa mengambang di permukaan air, tapi tenggelam. La wajada annahu la yadfu 'alal ma'al azab, tapi kita tidak mendapatkan ada juga kayu yang tenggelam di atas air. Bal qad yarsub ilal qa'r au ila wasatil ma', bahkan dia tenggelam ke dasar. Fa innahu la syakkina izin fi zawali i'tiqadihi al-awwal. Maka di situ terjadi kesalahan di dalam kita berkeyakinan. Ketika kita melihat kayu itu di permukaan air tidak tenggelam, kita langsung menghukumi kayu tidak tenggelam, padahal tidak demikian. Nah, ini adalah pola pikir atau hukum-hukum yang terjadi kesalahan di dalam pola pikir kita. Karena itulah nanti ilmu mantik inilah yang akan membimbing kita, ilmu logika yang akan mengarahkan kita supaya kita tidak menghukumi sesuatu itu langsung bahwa sesuatu ini seperti ini, tidak, tapi nanti akan diarahkan oleh logika atau ilmu mantik. Seperti misalkan seperti kayu tadi, ternyata tidak seluruh kayu itu mengambang di permukaan, ternyata ada juga kayu yang tenggelam di air, di dasar air. Walau ghayyara tajriba fi ajsamin iddatin ghairal hashab wa daqqaqa fi mulahazatihi wa waznal asam wa sawa'il bidiqqah wa qarana wazna ba'dhuha bi ba'din la hasala la hukmun akhar. Jadi kalau kita mengeksperimen dari beberapa benda yang ada selain dari kayu, maka kita akan mendapati bahwa di situ ada benda-benda yang mengapung di permukaan dan ada juga benda-benda yang tidak mengapung di permukaan, sehingga kita bisa membandingkan satu dengan yang lain tentang sesuatu tersebut, sehingga kita dapat menghasilkan sebuah hukum bahwa tidak semua sesuatu itu selain dari kayu itu mengapung di permukaan. Nah, ini nanti ilmu mantik yang mengkaji atau membagi atau menganalisa dan mengarahkan kita kepada pemikiran, sehingga kita tidak meyakini sesuatu itu langsung menghukumi bahwa sesuatu itu seperti ini, tidak. Nah, jadi di kitab dikatakan la hasala lahu hukmun akhar bi annal illata fi tawfil khashab alal ma' ya annal khashab ahafu waznan minal ma'. Jadi kayu yang tidak tenggelam itu ternyata dia lebih ringan tekanannya di air. Wa tahsulahu qaidah amatan. Jadi kita bisa memberikan atau mendapatkan sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Hiya annal jisma al jamid yadfu ala sa'il idza kana akhaffu waznan minhu. Jadi jismul jamid, benda padat, yaitu benda padat yang mengapung di atas permukaan air, apabila dia lebih ringan dari air, wa yarsub ilal, maka dia akan mengapung. Wa yarsub ilal qa'r, kalau dia lebih berat maka dia akan tenggelam. Idza kana asqal waznan wa ila wasatihi idza sawa fil wazan, tapi dia tidak akan tenggelam, tidak akan mengapung kalau dia
beratnya itu tidak berat dan tidak ringan. Fal hadid, seperti misalkan fal hadid, besi, masalan yarsuf fil ma, dia akan tenggelam di air. Wayatfu fizza'bak, tapi dia akan tetap di permukaan kalau dia tidak di atas air. Li'annahu akhafu waznan minhu, karena karena lebih ringan. Nah, itu nanti akan diurai oleh ilmu mantik. Ini adalah sebagai gambaran saja atau sebagai contoh di dalam menghukumi sesuatu. Fayahsub ma laisa bi'illatin illah, jadi sesuatu itu pasti nanti akan memiliki sebuah sebab gitu. Wa ma laisa binatijatin li afkarihi natijatan, jadi pemikiran yang tidak memiliki sebuah hasil, maka tidak akan ada hasil. Itu wa ma laisa bi burhanan, dan pemikiran yang tidak memiliki sebuah bukti, ya tidak akan ada bukti. Waqad ya'taqid bi amrin fasid aw sahih min muqaddimatin fasidah, ya bisa jadi terkadang atau terkadang dia itu diawali dengan keyakinan yang salah, bisa jadi seperti itu, dan disebabkan karena muqaddimah atau pendahuluan yang dia bawakan itu salah, sehingga akhirnya pun atau natijah dari permasalahan pun akan salah. Fahuwa idzan bihajatin ila ma yusahihu afkarah. Jadi karena itu di sini kita membutuhkan kepada sebuah alat yang akan membenarkan cara atau pola pikir kita. Wa yursyid ila tariqil istinjab as-sahih, dan akan mengarahkan kepada jalan atau hasil yang benar. Wa yudarribuhu ala tanzimi afkari wa ta'dili, dan juga nanti ilmu mantik itu akan menata pemikiran kita, menyusun pemikiran kita sehingga pemikiran kita tidak jatuh di dalam kesalahan. Wa qad dzakara anna ilmal mantik wal ada, karena itu kan di pelajaran sebelumnya Anda telah jelaskan bahwa ilmu mantik atau logika itu adalah sebuah alat yang nanti akan membantu manusia supaya manusia atau kita ini terjaga dari kesalahan. Wal adat allati yasta'in bihal insanu alal isma minal khata', kan gitu. Jadi wa turshidu ila tashihi afkar, jadi dia adalah alat yang akan menolong kita atau manusia dari kesalahan berpikir dan akan mengarahkan kepada pemikiran yang benar. Fakama annan nahwa wasyaraf la yu'allimunal insan an-nutuk, sebagaimana dicontohkan bahwa ilmu nahu dan sorof itu, kedua ilmu itu bukan mengajarkan kepada kita, nahu dan sorof ini bukan mengajarkan kepada kita supaya kita pintar berbicara dalam bahasa Arab, tidak. Wa inna ma yu'allimani tashihun nutuk, tapi kedua ilmu itu yaitu nahu dan sorof mengajarkan kepada kita supaya di dalam membaca kitab atau berbicara bahasa Arab itu tidak terjadi kesalahan. Fakazalika ilmal mantik, demikian pula dengan ilmu mantik. La yu'allimul insan at-tafkir, bukan ilmu mantik itu akan menjadikan orang pintar berpikir, bukan, pintar berbicara, bukan. Bal yurshidu ila tasihi tafkir, tapi ilmu mantik itu hanya sebuah alat yang akan menjaga dan mengarahkan kepada kita dari pemikiran yang benar, tidak jatuh kepada kesalahan. Jadi sekali lagi, ilmu mantik atau logika bukan menjadikan atau mengajarkan orang pintar atau lancar berbicara. Banyak orang yang lancar berbicara, banyak orang yang pintar berbicara, tapi apakah dia telah menggunakan ilmu logika atau ilmu mantik atau belum? Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Orang kadang banyak kalau kita lihat di medsos atau di TV-TV, kok kan kita lihat bagaimana dia berbicara begitu lancar, begitu dengan bahasa Indonesia berapi-api ketika berbicara, tapi pembicaraannya apakah ada kesalahan atau tidak, apakah terjaga dari kesalahan. Nah, itulah ilmu mantik lah yang mengetahuinya atau yang menjaga dia dari kesalahan di dalam berargumen atau melontarkan dalil-dalil. Faizan fahajatuna ilal mantik ya tashihu afkarina. Jadi kebutuhan kita kepada ilmu mantik itu adalah membenarkan kita
di dalam pola pikir kita. Wa ma'azamuha min hajah, karena apa? Ilmu mantik merupakan kebutuhan yang sangat kita butuhkan di dalam, apalagi di dalam dunia pendidikan. Walau qultum innan nas yadrusunal mantik wa yuhtiuna fi tafkirihim fala nafa'a fi. Jadi perhatikan ini ya. Jadi terkadang juga kita melihat ada mereka yang belajar ilmu mantik atau logika, tapi mereka tetap terjadi kesalahan di dalam pemikiran mereka. Berarti fala nafa'a fi, berarti apa? Ilmu mantik tidak bermanfaat baginya. Maksudnya tidak bermanfaat dalam artian bukan ilmu mantik itu tidak menjaga pola pikir dia atau cara berpikir dia, bukan. Qulna lakum innan nas yadrusuna ilman nahwi wasyaraf wa yuhti'una fi nutqihim. Kadang juga ada orang yang belajar ilmu nahwu dan shorof, tapi ketika membaca kitab dia tetap salah dalam bacaannya. Walaysa dzalik illa li anna daris lil ilmi la yahsul ala malakatil ilm. Itu disebabkan bukan kesalahan pada ilmu nahwu dan shorofnya, tapi kesalahan kepada dia yang belajar ilmu nahwu shorof itu. Karena apa? Dia tidak mendapatkan malakah, dia tidak mendapatkan ilmu nahwu dan shorof itu secara baik. Aula yura'iya qawaidahu indal haja, atau ketika dia membaca dia tidak menjaga kaedah-kaedah ilmu nahwu shorof. Au yukhti fi tatbiqiha, sehingga apa? Dia salah di dalam tatbik atau di dalam ketika mempraktekkan ilmu nahwu dan shorof. Demikian pula dengan ilmu mantik. Ketika ada orang yang sudah belajar logika atau ilmu mantik tapi tetap salah di dalam pola pikirnya, tetap dia terjatuh di dalam kesalahan berpikir, bukan ilmu mantiknya yang salah, tapi cara dia mempelajari atau mempraktekkan kaedah-kaedah ilmu mantik itulah yang salah. Waqad nadrus al-lugha ajnabiyah. Nah, di sini juga di dalam kitab dikatakan bahwa terkadang kita belajar bahasa asing. Misalkan kita belajar bahasa asing, wa numdi waqtan tawilan fi dirasatiha, lalu kita menghabiskan banyak waktu, yaitu banyak waktu untuk apa? Untuk belajar grammar bahasa asing. Lakin indama natakallam lughah nuhti fit tahaddus, tapi ketika kita sudah belajar grammar dengan begitu lamanya, begitu panjangnya, tapi ketika kita berbicara dengan bahasa yang sedang kita pelajari tetap salah di dalam berbicara. Apakah grammarnya yang salah atau cara kita yang salah? Wa madzalik illa li annana la nura'il qawaid allati darasnaha. Bisa jadi disebabkan apa? Ya karena dia atau kita tidak menjaga kaedah-kaedah grammar yang kita pelajari di dalam bahasa asing itu, sehingga apa? Kita tetap salah di dalam berbicara dengan bahasa asing. Wala nutabbiquha bisaklin sahih, yang mana dia ketika mempraktekkan grammar bahasa asing itu tidak secara benar. Walam nahsul ala malakatil lughah ajnabiyah, atau dia tidak malakah, tidak bisa bahasa yang dia pelajari itu melekat di dalam hatinya atau di dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga dia tetap terjatuh di dalam kesalahan di dalam berbicara, padahal dia sudah mempelajarinya. Nah, jadi apa? Lidzalik labudda min ma'rifati qawaidil ilm awalan. Kita sebelum mempelajari grammar bahasa, kita harus juga mengetahui kaedah-kaedah grammar bahasa yang ada di setiap bahasa asing itu. Demikian pula sebelum kita mempelajari ilmu nahwu shorof, ya kita harus mengetahui kaedah-kaedahnya dulu. Nah, demikian pula dengan ilmu logika atau ilmu mantik. Ketika kita akan mempelajari ilmu mantik, kita harus mengetahui benar-benar, kita harus fokus benar-benar terlebih dahulu dengan kaedah-kaedah yang ada di dalam ilmu mantik. Bukan hanya kita mempelajari setelah selesai, demikian selesai sudah, tidak. Tapi di situ ada yang perlu kita harus dalami, kita hafalkan kaedah-kaedahnya, kita praktekkan kaedah-kaedahnya. Tsumma amal ala mura'atiha wa tatbiqiha. Kemudian di situ setelah kita
menghafalkan dan mempelajari kaidah-kaidahnya dengan benar, barulah di situ kita bagaimana mempraktekkan kaidah itu di luar, di pemikiran-pemikiran yang ada. Bisa clean sohe wa kamil hatta nasil ila natijal marjuah fi hadzal ilm, sehingga kita mendapatkan hasil di dalam ilmu logika itu yang benar, yang baik. Jadi ilmu mantik itu bukan ketika kita mempelajari, bukan hanya kita baca, kita pelajari, tapi kita harus juga menjadikan ilmu mantik atau logika itu mendarah daging di dalam diri kita. Seperti kita mempelajari bahasa asing, ketika kita ingin menguasai bahasa asing itu, kita harus menjadikan bahasa asing itu mendarah daging atau malakah di dalam diri kita, sehingga dengan kaidah-kaidah yang benar, sehingga apa? Kita akan mampu untuk berbicara dengan bahasa asing. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'rif ilmu mantik di pelajaran sebelumnya sebenarnya ana sudah menjelaskan definisi dari ilmu mantik, tapi tidak apa-apa, ini ana hanya akan menguatkan saja penekanan kepada definisi ilmu mantik. Jadi ilmu mantik yubhas fihi anil qawaidil amah allati tunazzimu amaliyatul fikri liyasila ila nataija sahihatin. Jadi ilmu mantik itu nanti akan menggodok atau membahas kaedah-kaedah umum yang bersifat universal, kaedah-kaedah yang bersifat umum, yang nanti kaedah-kaedah itu akan menata pola pemikiran kita, sehingga pemikiran kita itu menjadi benar atau mendapatkan hasil yang benar. Seperti misalkan kita mempelajari matematik, itu kan ada rumus-rumusan, yang rumusan-rumusan itu harus disusun dengan benar sehingga menjadikan sebuah hasil yang benar. Demikian pula dengan ilmu logika dan atau ilmu mantik. Fahuwa majmu'atun minal qawaid wa dhawabitil ammah wal kulliyah allati yantiju an tatbiqiha athna'a amaliyatil tafkir siyanatu zihin anil wuqu' fil khata. Jadi kaedah-kaedah yang ada di dalam ilmu mantik yang bersifat umum dan universal itu nanti akan menghasilkan dari pola pikir kita yang benar, sehingga pola pikir kita itu tidak jatuh di dalam kesalahan ketika kita membawakan argumen kepada orang lain. Wa mimma taqaddam yumkin ta'rifu ilmal mantik bi annahu, jadi definisi ilmu mantik itu apa jadinya? Alatun qanuniyatun. Jadi alat, ilmu mantik itu alat ya. Alatun qanuniyatun, dia alat. Jadi seperti tukang harus membawa perkakas ketika dia akan membangun rumah. Kalau dia tidak membawa perkakas atau alat untuk membangun rumah, bagaimana rumah akan bisa berdiri? Jadi dia alat. Ilmu mantik itu seperti perkakas yang dibawa oleh tukang bangunan. Ilmu mantik adalah alat yang akan ta'simu mura'atuhu dzihna anil khata' fi fikir, yang mana alat itu nanti akan menjaga pola pikir kita sehingga tidak jatuh kepada kesalahan di dalam berpikir. Jadi sekali lagi, ilmu mantik adalah alat yang diibaratkan seperti tukang bangunan atau tukang mekanik yang membawa alat untuk bekerja sehingga sampai kepada hasil atau terbentuklah rumah itu. Fanzur ila kalimah. Jadi kalau dalam kitab dikatakan mura'atuha, di dalam ilmu kitab dikatakan mura'atuha, yaitu terjaga. Wa'rif sir fiha kama taqaddamna falaysa kullu man ta'allamal mantiq usima anil khata' fil fikir kama annahu laisa kullu man ta'allama an-nahwi asima anil khata' fil kalam bal labudda min mura'atil qawaid wa mulahazatiha indal hajah. Jadi sekali lagi perlu kita ketahui, jadi rahasia yang tadi Anda sudah jelaskan bahwa tidak setiap orang yang belajar ilmu mantik itu akan terjaga dari kesalahan di dalam berpikir, sebagaimana tidak seluruh orang yang belajar ilmu nahwu atau sorob itu akan terjaga dari kesalahan di dalam membaca kitab. Bahkan dia yang harus dia lakukan terlebih dahulu adalah mura'ah,
Mura'ah adalah menjaga kaedah-kaedah ilmu mantik dengan benar. Liya'sima zihnahu wa lisana, sehingga apa? Dia terjaga pemikiran dan lisannya itu di dalam berbicara atau berpikir. Seperti misalkan tukang bangunan, ketika dia membawa alat, dia harus menggunakan alat itu dengan benar. Misalkan palu dia gunakan untuk apa, adukan semen dia gunakan untuk apa, cangkul dia gunakan apa, sesuai dengan kegunaannya. Nah, demikian pula dalam ilmu mantik, ada nanti kaedah-kaedah sesuai di mana kaedah itu digunakan. Nah, itu di setiap nanti akan ada di dalam pembahasan ilmu mantik kaedah-kaedah yang di mana harus digunakan kaedah seperti ini, di mana kaedah seperti ini, di mana. Nah, itu nanti akan dibahas. Wal isma huna ta'ni malakatul ilm. Maksudnya terjaga di sini apa isma? yakni malakatul ilim, yaitu apa? Ilmu mantik itu mendarah daging. Sehingga seperti tukang mekanik atau tukang bangunan, ketika dia bekerja, dia tidak butuh lagi merujuk kepada buku untuk melihat ini seperti apa. Karena apa? Dia sudah mendarah daging tentang mekanik, tentang mesin, tentang membangun rumah, sehingga dia tidak perlu lagi melihat buku untuk ini seperti apa, dikerjakannya ini seperti apa. Karena apa? Dia sudah menguasai dengan baik. Allati yahsul alaiha daris lilim, yang mana si pelajar atau si penuntut ilmu itu harus mendapatkan malakah atau ilmu mantik itu harus mendarah daging. Wallati min hilaliha yutabiqul qawaid al-mantika bisaklin sahih, sehingga apa? Dia itu bisa mempraktikkan kaidah ilmu mantik itu dengan benar. Wa yura'iha jayidan, sehingga terjaga dari kesalahan. Fala yaqa' fil khata', sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam pola pikirnya. Al-mantik alatun, jadi mantik, ilmu mantik atau logika adalah alatun, alat. Sekali lagi alat ya. Wanzur ila kalimah alat, lihatlah kepada kata alat ya. Maksudnya apa? Fit ta'rif, jadi lihatlah pada kalimat alat fit ta'rif wa ta'ammal makna, dan renungkan arti alat tersebut. Fa ta'rif annal mantik innama huwa min qismil ulum al aliyah, jadi bahwa ilmu mantik itu merupakan bagian dari ilmu-ilmu alat allati tusdam li husulil ghayah, untuk menyampaikan, untuk menghantarkan kita kepada tujuan. Ya ghairu ma'rifati masailil ilim nafsiha, dia bukan ilmu yang ya ghairu ma'rifah, dia bukan ilmu yang hanya mengetahui masalah-masalah dirinya, seperti ulum kal ulum nafsiyah allati tudras li ma'rifati masaili nafsiha, untuk hanya ya seperti ulum yang berhubungan dengan nafas, yaitu dengan jiwa, yang hanya mempelajari permasalahan-permasalahan jiwa. Lali ajli ghayah, lali ajlatil ghayah minha, tidak untuk tujuan yang lain, ka ilmil falsafah wa ilmil mantik, dan seperti ilmu falsafah, ilmu mantik, ilmu falsafah dan ilmu logika ya. Fal mantik yatakafal bayan turuk ama as-sahih, jadi mantik itu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu falsafah atau ilmu akidah. Ilmu falsafah mempelajari untuk ilmu falsafah itu, ilmu akidah mau dipelajari untuk ilmu akidah itu. Tapi ilmu mantik berbeda, ilmu mantik dipelajari untuk ilmu yang lain, untuk kita bisa sampai kepada ilmu yang lain, atau supaya kita bisa memahami kepada ilmu yang lain. Seperti misalkan kita belajar ilmu nahwu sorob atau ilmu grammar bahasa asing. Nah, ketika kita mempelajari ilmu nahwu sorob, tujuan kita kan apa? Supaya kita bisa membaca kitab-kitab yang ada, yang berbahasa Arab, bukan. Jadi ilmu nahwu sorob itu adalah ilmu alat yang akan kita gunakan untuk membaca kitab-kitab yang ada. Nah, ilmu mantik itu juga, ilmu mantik kita pelajari untuk kita bisa berpikir ketika kita membaca buku-buku yang ada, seperti buku falsafah, buku akidah, buku usul dan lain sebagainya. Jadi wa bayanun awdha, ilmu mantik yu'allimal qawaidal am li tafkir sahih hatta yantakil zihnuka ila afkar as-sahih fi jami'il ulum. Jadi ilmu mantik nanti akan mengajarkan kepada kita kaedah-kaedah umum untuk atau cara
berpikir yang benar, sehingga apa? Pemikiran kita itu sampai kepada pemikiran yang benar, tidak salah. Wa yu'allimuka ala ayyi hayatin wa tartibin fikri tantakilu min suwar wal ma'lumat allati ta'lamuha wal hadira fi zihnika ilal umur al majhula wal ghaiba. Jadi ilmu mantik nanti akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu memproses atau memindahkan gambaran-gambaran, image-image yang ada, atau maklumat-maklumat yang ada, pengetahuan-pengetahuan yang ada, yang kita ketahui atau yang hadir atau yang ada di dalam zihin kita, akal kita, yang mana tadinya sesuatu itu yang ada di benak kita tidak ketahui, lalu kita menjadi ketahui. Waliza sammu hadzal ilm al-mizan wal mi'yar. Jadi ilmu ini, mereka sebagian menamakan bahwa ilmu ini adalah ilmu mizan, mi'yar, ilmu sebuah timbangan. Wasammu khadimul ilm, ada juga mereka yang mengatakan bahwa ilmu logika atau mantik itu adalah khadimul ulum, jadi pembantunya ilmu-ilmu yang ada. Fala budda li talib hadzal ilm min istimali tamrinat li hadhil adat wa ijra'i amaliyatuha asna'ad dirasa. Jadi pelajar penuntut ilmu itu harus menggunakan alat ilmu mantik itu dengan benar di dalam mempraktekkan ilmu mantik kepada pemikiran-pemikiran, atau di saat kita menyampaikan pemikiran kepada orang lain. Lalu pembahasan berikutnya adalah masalah maudhu ilmu mantik. Maudhu atau tema ilmu mantik itu apa? Tema ilmu mantik adalah al-mu'arraf wal hujjah, yaitu bagaimana kita mendefinisikan atau berhujjah. Insyaallah ini akan ana sampaikan kepada pelajaran yang berikutnya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.